warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah yang Maha Suci, Allah yang menguasai langit dan bumi dan menguasai seluruh alam jagat raya ini. Kita adalah kerajaan dan dialah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Yang kedua, selawat dan salam kita junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang Islam dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kami berpesan kepada para jamaah dan kami sebagai khotib, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa yang merupakan bekal hidup kita. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah memberikan kita kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah untuk mengalami ujian, menghadapi tantangan. Siapa yang lebih baik perbuatannya? Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu orang yang Allah telah menciptakan mati dan hidup, wa liyabluwakum, dan Allah menguji kepada kalian ayyukum ahsanu amala, yaitu siapa yang lebih baik perbuatannya. Hadirin jamaah berbahagia, di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah tidak menyuruh kita menjadi orang kaya raya. Allah tidak menyuruh kita mempunyai harta yang luar biasa. Allah tidak menyuruh kita menjadi orang miskin. Allah tidak menyuruh kita mempunyai tanah ladang yang banyak. Tapi Allah menyuruh kepada kita untuk menjadi berbuat yang lebih baik. Bisa jadi kita ini orang miskin, tapi Allah mengatakan kamu harus berbuat baik. Bisa jadi kita ini orang kaya, tapi Allah mengatakan kamu harus berbuat baik. Allah menguji setiap manusia, tidak kecuali sedikitpun. Siapapun diuji oleh Allah, baik bergelar nabi, baik yang bergelar kiai, baik yang bergelar ustaz, apalagi yang bergelar biasa. Semua yang menamai manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Adam sampai akhir nanti di yaumul kiamah, semua manusia akan diuji sesuai dengan masing-masing kesanggupannya. Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah dengan istrinya selalu menggoda. Kemudian Nabi Adam turun ke bumi. Nabi Adam diuji dengan anaknya yang saling membunuh. Nabi Nuh alaihissalam diuji anaknya tidak patuh terhadap perintahnya sehingga ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Lut alaihissalam diuji dengan istrinya yang tidak taat kepada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya yang tidak beriman atau dengan masyarakat yang mengusinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ujiannya lebih berat dari rata-rata manusia. Maka tidaklah rugi kalau Allah menyematkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terbaik, karena ujiannya yang luar biasa. Kalau kita melihat ujian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan merasa tidak mampu. Nabi pernah diancam oleh orang Quraisy untuk dibunuh. Bahkan orang yang berhasil membunuh Nabi akan diberi hadiah. Kalau orang berlomba-lomba satu kota membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadiah 100 onta. Siapa yang tidak kecil? Andai itu terjadi pada diri kita, tentu kita akan tidak sanggup, akan berserah diri karena dibunuh oleh sebuah kota untuk mendapatkan onta yang 100 itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga kelaparan karena diboikot oleh orang Quraisy. Ketika para sahabat mengadu tidak makan 1 hari 2 hari dan memperlihatkan perutnya yang ada batunya, maka Nabi pun juga sama
memperlihatkan perutnya ada 6 batu. Berarti Nabi sudah tidak makan 5 hari atau 6 hari. Nabi sudah diusir di kota Mekah dengan hijrah ke Madinah. Nabi juga berperang, ada yang berbahagia. Itulah ujian-ujian. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengatakan dalam surat ke-64 ayat 15. Innama amalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diuji dengan harta, dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dan juga dengan anak. Banyak orang yang tidak mampu ketika diuji dengan kekayaan, tetapi diuji dengan kemiskinan, banyak yang mampu. Di dalam catatan agama Islam mengatakan, justru kebanyakan orang yang tidak mampu untuk diuji adalah menjadi orang kaya. Salah ketika diuji menjadi orang miskin, salah baik rajin sholat jamaah, rajin ke masjid meskipun miskin. Tetapi ketika salah pada diberi Allah dengan harta yang luar biasa, dengan kambing yang ribuan, maka salah baik tidak mampu untuk pergi ke masjid, jamaah di masjid karena mengurusi hartanya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketika miskin, kita adalah orang-orang yang mengikut Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika Qarun menempel pada Fir'aun yang menjadi kaya raya, maka Qarun tidak sanggup untuk memenuhi kekayaan itu karena dia menjadi sombong. Maka Allah ditenggelamkan di bumi. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi, mari kita senantiasa introspeksi diri. Jangan kita mengatakan orang itu enak, kaya, orang itu luar biasa kekayaannya, dan kita silau dengan kekayaan itu. Mari kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita punyai, itulah yang kita syukuri. Insya Allah, Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Hadirin jamaah rahimahullah. Kalau orang memandang orang lain lebih enak, itu tidak mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa itu adalah ujian. Berarti kita tidak paham bahwa kekayaan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan juga ujian. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Agama Islam tidak menuntut seseorang muslim menjadi orang yang kuat, orang kaya. Karena dengan kaya itu mereka memberikan zakat, infak dan sedekahnya. Berarti agama kita juga menuntut kepada umatnya menjadi orang kaya. Tetapi kaya yang menjadi kaya yang baik, tidak melanggar agama, sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allah menguji setiap manusia itu sesuai dengan kesanggupan manusia itu sendiri. Kalau ada orang yang tidak mampu menghadapi beban hidup sehingga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, minum racun, itu berarti tidak memahami apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupannya. Jadi Allah sudah mengukur betapa besar beban hidup kita. Jangan khawatir, jangan merasa diri kita ini menjadi orang-orang yang terbebani dalam hidup ini. Allah sudah mengukur kemampuan kita. Sampai hari ini kita masih bisa makan, bisa minum,
Tetapi Allah tidak memenuhi gaya hidup manusia. Itu adalah urusan manusia. Tapi Allah menjamin segala kehidupan makan dan minum manusia, dan Allah tidak menjamin segala gaya hidup manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Demikianlah Allah memberikan sebuah doa, sebuah ucapan supaya kita ini karena penuh dengan kesalahan, karena sengaja atau tidak sengaja, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana la tu'akhidna inna isran kama tawalladina min qablina, Rabbana tu'akhidna ma la taqulna bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah mencatat apa yang telah kita kerjakan, dan catatan itu tidak akan meleset sedikit pun walau sekecil biji zarah. Allah memberikan pedoman supaya kita tidak berdoa kepada Allah, yaitu ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Inilah doa yang selanjutnya ditujukan. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia, karena manusia penuh dengan kesalahan. Maka sebelum kita melakukan kesalahan, Allah menyuruh kepada kita supaya mengampuni dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Aku berhada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya salam Rasulullah bi huda wa dinil haq. Yadiru ala dini kulli wal karim kafiru. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maafkan muslimin rahimahullah. Marilah di akhir khutbah ini kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan untuk menjalani hidup ini, kekuatan untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat ya qadiyal haja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal jawabin wa barakatan fil watawalan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hal alaina fi sa'atil maut wa nitaqana wa afwa idal sa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.